pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairnisa sebagai moderator dari kelompok 3 yang membahas tentang proses dan teknik perundang-undangan UU ITE yang dimana beranggotakan ada Armi Sari, Putri Akila, Farid Aber, Trianisa, dan juga Alia Haliza. Nah, di sini langsung saja kami ke pendahuluan yang akan dibacakan ataupun dijelaskan oleh saya, yaitu Khairunisa. Oke, kita masuk ke perencanaan dan pembuatan naskah UU ITE. Jadi yang pertama adalah perencanaan UU ITE di mana ini sebenarnya sudah mulai dirancang sejak Presiden Megawati, karena waktu itu pemerintah menggabungkan dua rancangan undang-undang tentang kejahatan teknologi dan e-commerce lalu dibawa ke DPR. Nah, prosesnya itu panjang banget sampai akhirnya disahkan pada tahun 2008, di mana saat itu adalah masanya Presiden SBY. Dan alasan dibuatnya UU ITE adalah karena Indonesia tuh mulai masuk ke era digital dan butuh aturan yang mengatur informasi serta transaksi elektronik. Nah, setelah berjalannya beberapa tahun, muncul banyak kritik karena beberapa pasalnya itu dianggap multitafsir. Nah, dan itu tuh bisa membatasi kebebasan berekspresi. Inilah yang bikin UU ITE itu mengalami dua kali revisi pada tahun 2016 dan juga 2024 untuk memperbaiki masalah-masalah yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, intinya itu di sini tuh UU ITE itu dirancang untuk mengatur aktivitas digital, tapi karena teknologi terus berkembang, aturannya itu harus ikut diperbarui dengan dengan banyaknya perkembangan yang ada. Lalu di situ ada pembuatan naskah akademik di mana bagian ini tuh saya akan menjelaskan proses proses bagaimana sebuah undang-undang disiapkan dari sisi akademis yang di mana ada 7 tahap. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi tahap awalnya itu adalah mencari masalah apa yang ingin diselesaikan melalui undang-undang. Contohnya itu aturan lama soal serah simpan karya cetak dan rekam. Itu UU tahun 1990 dan udah nggak relevan lagi. Kenapa? Karena masalah utamanya itu yang pertama banyak penerbit tidak menyerahkan karya ke negara, aturan belum mencakup karya elektronik seperti e-book ataupun e-jurnal, lalu sanksinya itu tidak berjalan serta adanya salah paham bahwa serah simpan itu sama dengan kehilangan hak cipta. Jadi, undang-undang baru itu dibutuhkan agar karya cetak, rekam, elektronik bisa lebih terlindungi dan terdokumentasi sebagai warisan budaya nasional. Yang kedua adalah pengumpulan data dan kajian pustaka, di mana tahap ini tuh mengumpulkan data dari dua sumber, yaitu primer dan juga sekunder, di mana primer ini dari wawancara, FGD atau focus group discussion, seminar, dan juga survei, yang dimana itu untuk mengetahui kondisi lapangan sebenarnya. Yang kedua adalah data sekunder dari buku, jurnal, undang-undang, dan literatur lain, di mana ini tuh untuk mengetahui teori dan aturan sebelumnya. Jadi, data itu tuh dianalisis secara deskriptif analisis, yang dimana bukan cuma dipaparkan, tapi juga dijelaskan maknanya dan masalah apa yang muncul. Yang ketiga adalah analisis peraturan yang ada. Di tahap ini tuh semua peraturan itu sebelumnya itu apa ya, ditinjau ulang. Jadi hasilnya itu adalah UU nomor 4 tahun 1990 yang udah nggak relevan atau udah nggak cocok lagi karena ada kelemahannya, ya ini ada tidak mengatur karya digital, sanksinya tidak efektif seperti yang sebelumnya, dan juga koordinasi lembaga yang tidak jelas. Jadi undang-undang perpustakaan dan UU ITE itu memang menyentuh aspek digital, tapi nggak cukup spesifik. Jadi di situ ada kekosongan hukum yang harus diisi, makanya adanya revisi juga. Lalu ada landasan filosofis, sosiologis, dan juga yudiris, di mana filosofis ini mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 bahwa karya bangsa adalah warisan budaya yang harus kita lestarikan, dan sosiologis itu banyaknya karya hilang ataupun tidak terdokumentasi
masyarakat juga butuh akses pengetahuan yang jelas. Jadi aturan baru itu sangat dibutuhkan. Dan juga yang terakhir ada Yudiris, di mana UU itu sebelumnya sudah tidak memadai dan perlu diperbarui biar sesuai perkembangan zaman dan teknologi di era yang sekarang. Yang kelima, itu ada penyusunan materi atau substansi hukum, di mana isu utama yang dirancang dalam undang-undangnya itu ada em, definisi ketentuan umum, kewajiban menyerahkan karya, dan pengelolaan dan pelestarian oleh Perpusnas atau perpustakaan daerah. Lalu ada penghargaan bagi pihak yang patuh, lalu ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan, serta ketentuan peralihan dan penutup. Nah, tujuannya itu eh, agar memiliki aturan yang jelas, lengkap, dan mudah diterapkan kepada kita semua. Lalu yang keenam adalah penyusunan sistematika di mana naskah akademik itu disusun dalam 6 bab, yaitu ada pendahuluan, kajian teori dan praktik, ada analisis peraturan yang ada, lalu ada landasan filosofis, sosiologis, dan yudiris yang seperti saya katakan, dan juga ada arah dan ruang lingkup pengaturan yang merupakan bagian dari isu utama, serta yang terakhir adalah penutup. Nah, sistematika ini penting karena dokumen itu lebih dapat mudah dipahami dan juga terurut atau tersusun dengan rapih. Yang terakhir ada yang ketujuh, yaitu finalisasi dan pengesahan, di mana tahap terakhir ini tuh adalah tahap menyempurnakan seluruh isinya, memperbaiki luasan apa ya bahasa hukum dan penyusunan pasal secara lebih jelas lagi, dan tidak memastikan tidak bertentangan pada aturan lain. Nah, setelah itu akademik dan RUU itu diajukan ke DPR untuk dibahas hingga disahkan menjadi undang-undang. Jadi, di tahap ini semua konsep itu berubah menjadi dokumen hukum resmi yang siap diberlakukan. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya yang dibacakan oleh Ami. Saya persilahkan Armisari. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Jadi di slide berikut ini ada 3 bagian. Nah, di bagian pertama itu ada konsep Prolegnas dan masuknya Undang-Undang IT ke Prolegnas jangka menengah. Jadi, Prolegnas sendiri atau Program Legislasi Nasional itu merupakan semacam program daftar merancang pembuatan undang-undang. Dan Prolegnas sendiri ada 2 jenis. Yang pertama, prolegnas jangka menengah untuk rencana 5 tahun ke depan. Dan yang kedua, ada prolegnas prioritas tahunan yang berisi undang-undang yang paling mendesak untuk dikerjakan di setiap tahunnya. Jadi revisi undang-undang IT sendiri itu udah memasuki ke dalam prolegnas jangka menengah, yaitu tahun 2020 hingga 2024 dengan urutan nomor 7 atas usulan DPR RI. Jadi keputusan itu diambil di tanggal 14 Januari 2021 pada rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan Menteri Hukum dan juga HAM. Tapi setelah memasuki daftar rencana 5 tahun, undang-undang ini tuh belum langsung jadi prioritas di tahun 2021 karena uh, adanya RUU lain yang dianggap lebih mendesak. Daftar dan juga naskah akademiknya juga belum siap gitu secara keseluruhan. Dan DPR serta pemerintahan lainnya juga punya keterbatasan kapasitas dalam membahas undang-undang RUU ini sekaligus. Terus di bagian kedua, membahas mengenai dinamika masuknya Undang-Undang ITE ke prioritas 2021. Jadi, bagian ini tuh menceritakan gimana pentingnya mengubah posisi revisi dari Undang-Undang ITE ini sendiri, di mana titik baliknya itu terjadi di tanggal 15 Februari 2021, waktu Presiden Jokowi dalam rapat dengan pimpinan TNI Polri mengatakan bahwasannya jika pelaksanaan undang-undang ini tidak mencerminkan keadilan, maka beliau akan meminta DPR untuk merevisinya. Pernyataan itu tuh kayak semacam lampu hijau dari Presiden untuk membuat proses revisi undang-undang
IT ini menjadi lebih cepat dikerjakan. Terus dari respon tersebut, pemerintahan lewat Kementerian Hukum dan juga HAM langsung nih gerak cepat untuk memasukkan revisi Undang-Undang ITE ini ke daftar prolegnas prioritas di tahun 2021. Terus Wakil Ketua Badan Legislasi DPR yaitu Bapak Willy Aditya menyampaikan bahwasannya Undang-Undang ITE ini tuh sangat memungkinkan untuk masuk ke prioritas. Jadi tinggal nunggu tindakan lanjut nih dari pemerintah. Terus prosesnya itu dimulai dengan usulan pemerintah ke DPR, terus dilanjutkan dengan rapat kerjasama antara Menteri Hukum dan juga HAM, lalu rapat dengan Badan Legislasi dan anggota Dewan yang dijadwalkan di tahun 2001 di bulan Maret. Terus yang punya wewenang untuk memutuskan RUU mana yang masuk prolegnas itu Badan Musyawarah DPR. Ya, dan keputusan itu bisa diambil dalam rapat paripurna atau rapat kerja ulang. Jadi setelah itu Kementerian Komunikasi dan Informatika juga ikut mendukung agar revisi Undang-Undang ITE ini sendiri tuh masuk ke dalam prioritas karena banyak masalah dalam pelaksanaannya. Di mana masalah utamanya itu pasal-pasal yang tafsirannya itu bisa berbagai macam dan berpotensi untuk mengancam kebebasan berekspresi. Terus akhirnya revisi dari Undang-Undang ITE ini sendiri berhasil masuk ke prolegnas prioritas di tahun 2021 bersama RKUHP dan juga RUU Permasyarakatan sebagai inisiatif dari pemerintah. Terus bagian ketiga itu ada pengesahan revisi kedua Undang-Undang ITE. Di bagian itu revisinya mempunyai perjalanan perjalanan yang panjang kawan-kawan. Setelah masuk ke daftar prioritas, pembahasan revisi itu dilakukan secara menyeluruh dengan menyusun naskah akademik dan juga draft RU yang lengkap. Dan hal menariknya di sini, prosesnya itu nggak cuma melibatkan pemerintah dan juga DPR, tapi juga mengundang berbagai pihak, kayak akademisi, praktisi hukum, pelaku bisnis digital, dan juga organisasi dari masyarakat sipil supaya revisi yang dilakukan itu betul-betul menyelesaikan masalah yang ada di saat itu. Terus setelah pembahasan yang panjang, revisi ini tuh akhirnya disahkan jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE. Ada tiga hal yang penting dalam perubahan ini. Yang pertama, aturan tentang transaksi elektronik dibuat lebih jelas dan lebih lengkap. Yang kedua, ada peraturan baru untuk kontrak elektronik internasional mengingat transaksi digital sekarang tuh sudah lintas negara. Terus yang terakhir, adanya perlindungan untuk anak-anak yang menggunakan platform digital dengan diperkuatnya dengan diperkuatnya karena semakin banyak anak yang aktif di dunia digital sekarang. Terus perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini terdiri dari 14 pasal yang diperbaiki agar lebih sempurna, terus ditambah 7 pasal baru untuk mengatur hal-hal yang sebelumnya belum diatur dan belum ada di undang-undang ini. Setelah itu pengesahan undang-undang ini itu ditandai dengan berakhirnya perjalanan dari revisi undang-undang IT kedua ini sendiri. Terus dimulai dengan masuknya prolegnas jangka menengah dari tahun 2020 sampai 2024, lalu melewati proses dinamis untuk masuk prolegnas prioritas 2021 hingga akhirnya disahkan di tahun 2024 sendiri begitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Khairunisa. Baik, terima kasih Armi yang sudah menjelaskan tentang prolegnas ya. Nah, kita lanjut aja ke pembahasan awal oleh pemerintah dan lintas kementerian oleh Alia Haliza. Kepada Alia Haliza dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nih, selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagaimana proses awal penyusunan RUU ITE ini tuh dilakukan, mulai dari pembahasan di tingkat pemerintah sampai masuk ke DPR. Nah, jadi pada tahap pertama ini Presiden itu menugaskan Kementerian Kominfo sebagai pengusul utama RUU ITE. Dan proses ini tuh dilakukan bersama beberapa kementerian lain seperti Kemenkumham, Kemenku, dan Kemenpan RB. Nah, fokus dari pembahasan awal ini tuh untuk menciptakan payung hukum yang lebih komprehensif ya untuk mengatur dokumen elektronik, tanda tangan digital, serta bukti elektroniknya.
Nah, pemerintah juga melibatkan akademisi, praktisi hukum, pakar IT, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas isu seperti kebebasan berekspresi digital, keamanan data pribadi, serta pencegahan kejahatan siber. Nah, hasil dari tahap ini tuh adalah penyusunan naskah akademik yang sebelumnya udah dijelaskan oleh teman kita Kairunisa, yang dimana di sini tuh berfungsi sebagai dasar yuridis dan sosiologis dalam merumuskan draft RUU ITE. Lalu setelah draft masuk ke DPR, nah tahap berikutnya itu adalah pembentukan panitia khusus atau pansus oleh Badan Musyawarah DPR. Nah, pansus ini tuh beranggotakan perwakilan dari berbagai fraksi. Nah, di dalam proses kerjanya, pansus ini menggelar konsultasi dan dengar pendapat dengan berbagai pihak seperti akademisi, LSM, serta pelaku industri digital. Nah, isu yang dibahas ini juga cukup luas, mulai dari sanksi pidana untuk kejahatan cyber, perlindungan data pribadi, keseimbangan antara kebebasan berekspresi, dan tanggung jawab hukum. Hingga harmonisasi dengan regulasi lain itu tidak terjadi tumpang tindih aturannya gitu. Jadi setelah melalui serangkaian rapat dan penyempurnaan, pansus ini kemudian menyepakati draft akhir untuk dibawa dan dibahas dalam rapat paripurna DPR. Jadi dua tahap ini tuh menunjukkan bahwa proses pembentukan RUU ITE ini melibatkan banyak aktor, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alia Haliza yang sudah menjelaskan tentang pembahasan awal oleh pemerintah dan lintas kementerian. Kita lanjut ke pembahasan awal yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Farid Abrar. Kepada Farid, saya persilahkan. Pembahasan awal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun UU ITE di Dewan Perwakilan Rakyat itu mengikuti mekanisme legislasi nasional yang terstruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah tertulis. Nah, secara umum terdapat 5 tahapan dalam pembentukan undang-undang oleh DPR, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan juga pengundangan. Nah, proses pembahasan hingga persetujuan suatu undang-undang di Indonesia itu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Nah, dalam konteks kasus UU ITE, tahap pembahasan itu menjadi fase yang sangat krusial. Kenapa? Karena melibatkan diskusi intensif antara pemerintah dan juga DPR mengenai substansi pengaturan teknologi informasi yang terus berkembang secara dinamis. Proses legislasi UU ITE sendiri dimulai setelah pemerintah menyampaikan draft rancangan undang-undang ataupun RUU kepada DPR RI. Nah, untuk menangani pembahasan RUU tersebut, DPR RI membentuk panitia khusus atau yang kita sebut pansus. Nah, RUU ITE yang bertugas untuk melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi rancangan undang-undang tersebut. Sebagai bagian awal dari mekanisme pembahasan, DPR mengadakan rapat konsultasi awal antara pimpinan dan juga faksi-faksi untuk menyelaraskan pandangan terhadap draft yang sudah diajukan kepada pemerintah. Nah, rapat konsultasi yang pertama untuk UU ITE yang mirip dengan sidang paripurna tingkat 1 itu diadakan dalam format yang tertutup dan terbuka antara pimpinan DPR dengan perwakilan fraksi-fraksi seperti fraksi Golkar, PDIP, Demokrat, dan berbagai partai lainnya untuk membahas draft RUU yang diajukan oleh pemerintah. Nah, pada rapat-rapat ini yang berlangsung di Gedung DPR Jakarta, fraksi-fraksi menyuarakan kekhawatiran mengenai potensi pembatasan kebebasan berekspresi akibat pasal-pasal tentang konten ilegal di ranah digital. Meskipun fokus utama adalah pada aspek transaksional. Contohnya, pada fraksi PDIP itu menekankan perlunya keseimbangan antara inovasi, teknologi, dan perlindungan konsumen. Sementara dari fraksi Golkar itu mendorong penguatan regulasi bukti elektronik untuk mendukung e-commerce yang sedang berkembang. Pimpinan DPR memfasilitasi diskusi ini dengan menyusun daftar isu prioritas seperti definisi informasi elektronik dan sanksi pidana untuk pelanggar yang menjadi dasar penyusunan naskah akademik lanjutan. Pada tahap pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 tingkat, yaitu pembicaraan tingkat 1 dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, dan rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus, serta pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Nah, pembicaraan tingkat 1 itu dilakukan dengan kegiatan pengantar musyawarah
yaitu Presiden memberikan penjelasan, fraksi dan DPD memberikan pandangan. Nah, dalam tahap ini, setiap fraksi di DPR menyampaikan pandangan dan usulan terhadap substansi RUU ITE. Kemudian, dilakukanlah pembahasan mendalam melalui rapat-rapat panitia ataupun panja, rapat-rapat panitia kerja. Untuk RUU ITE, yang pertama kali diajukan pembahasan DIM antara Pansus DPR RI dengan pemerintah berlangsung dari tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 6 Juni 2007. Selanjutnya, pembahasan RUU ITE berlangsung pada dalam tahapan pembentukan panitia kerja ataupun panja dari tanggal 29 Juni 2007 sampai dengan 31 Januari 2008. Nah, panja sendiri itu bertugas membahas secara detail setiap pasal dalam RUU, melakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan merumuskan kesepakatan antara pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR. Tim perumus bertugas untuk merumuskan hasil pembahasan panja menjadi naskah pasal-pasal yang lebih rinci. Sementara tim sinkronasi itu memastikan konsistensi rumusan pasal dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta kesesuaian antara batang tubuh dengan penjelasan undang-undang. Lalu setelah itu seluruh fraksi mencapai kesepakatan terhadap naskah RUU ITE. Maka pembahasan tingkat 1 dinyatakan selesai dan RUU siap dibawa ke tahap berikutnya. Setelah melalui serangkaian pembahasan intensif antara pemerintah dan DPR, akhirnya RUU ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Setelah seluruh pembahasan pada tingkat 1 selesai dan mencapai kesepakatan antara pemerintah dengan seluruh fraksi di Komisi 1 DPR, maka RUU dibawa ke sidang paripurna DPR untuk pembicaraan tingkat kedua yang merupakan tahap pengesahan. Di dalam sidang paripurna, setiap fraksi menyampaikan pandangan akhir sebelum dilakukan pengambilan keputusan untuk pengesahan RUU menjadi undang-undang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farid yang sudah menjelaskan pembahasan awal ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan tingkat 1 yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Tia Anissa. Kepada Tia Anissa saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi Farid udah menjelaskan terkait pembahasan awal dan juga pembahasan tingkat 1 dari rancangan UU ITE itu sendiri. Lalu kita akan berlanjut ke pembahasan tingkat kedua. Nah, jadi waktu pembahasan UU ITE di tahap akhir terdapat pembahasan substansial yang dilakukan melalui pembicaraan tingkat 2 di DPR itu sendiri. Jadi di mana ada panitia kerja atau panja, Komisi 1 sebagai sektor utama melakukan pembahasan pasal per pasal secara intensif bersama pemerintah. Jadi mereka membahas setiap pasal itu bareng sama pemerintah dan Mmm, terdapat temuan yang perlu dicermati juga dari final UU ITE ini sendiri di pembahasan tingkat 2 seperti adanya rumusan pasal yang terkait pencemaran nama baik yang nantinya menjadi pasal 27 ayat 3 UU ITE yang diduga tidak mendapatkan pembahasan mendalam dalam proses legislasi yang resmi. Bahkan pasal tersebut disebut juga sebagai pasal Gaib atau ghost article karena muncul pada tahap akhir pembahasan tanpa transparansi yang memadai dan asal-usulnya juga kurang ada koordinasi secara transparansi seperti itu. Nah, ini yang buat UU ITE itu dipandang sama yang lain juga dan dikecam dan setelah melalui pembahasan yang panjang, Panja Komisi 1 itu menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kesepakatan kepada pimpinan DPR untuk dibawa ke forum tertinggi, yaitu rapat paripurna. Jadi setelah selesai, nantinya panitia kerja atau Panja Komisi 1 akan menghasilkan laporan kepada rapat paripurna dan untuk disahkan di rapat itu sendiri. Lalu terdapat eee, penyelesaian dan juga pengesahan di DPR. Nah, untuk ini sendiri pada tanggal 18 Maret 2008 maka diluncurkan naskah akhir dari UU ITE itu sendiri yang akan dibawa ke tingkat 2 yang sudah diambil keputusannya.
Dan di tanggal 25 Maret 2008 ini juga disahkan menjadi UU pada 25 Maret 2008 oleh 10 fraksi dan ditandatangani Presiden SBY pada saat itu dengan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dan UU ITE ini sendiri menjadi payung hukum pertama Indonesia terkait aktivitas cyber. Oke, thank you. Jadi selanjutnya ada urgensi. Kenapa sih sebenarnya UU ITE ini harus diluncurkan oleh DPR itu sendiri? Jadi ada beberapa alasan urgensi dalam pembentukan UU ITE ini sendiri. Salah satunya adalah pengaruh dari perkembangan teknologi dan juga globalisasi itu sendiri yang sangat cepat, yang mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi itu sendiri. Jadi dalam perkembangannya UU ITE ini juga mengalami revisi pada tahun 2016 terhadap beberapa pasal serta penambahan yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008. Lalu juga UU ITE itu terus mengalami perubahan dan termasuk sebagai perlindungan atau payung hukum tadi dari segala serangan hacker, pelarangan penayangan konten yang memuat unsur-unsur pornografi, pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Jadi, terdapat juga 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Dan ini tuh mencakup hampir 22 jenis perbuatan yang dilarang. Jadi dari 11 pasal tersebut, ada 3 pasal yang dicurigai akan membahayakan pengguna media elektronik itu sendiri. Jadi pasal-pasal yang mengatur larangan itu sendiri bisa saja dilakukan oleh seseorang tanpa ia sadari. Dan pasal tersebut adalah di pasal 27 ayat 1 dan 3, lalu pasal 28 ayat 2, serta pasal 45 ayat 1 dan 2. Lalu hingga kini pasal-pasal tersebut masih dianggap paling bisa kita bilang multitafsir di UU ITE ini sendiri. Mungkin boleh saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tia Anissa yang sudah membahas tentang tingkat 2. Nah, kita bakal lebih dalam lagi untuk membahas tentang pengesahan dan pengundangan oleh Presiden yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Putri Akila. Kepada Putri Akila akan saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Di sini kita masuk ke pengesahan dan pengundangan oleh Presiden. Nah, jadi proses pengesahan rancangan Undang-Undang ITE ini merupakan tahapan keempat dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik itu resmi diundangkan pada tahun 2008 yang menandai babak baru pengaturan hukum di ruang digital Indonesia. Nah, proses-prosesnya tadi kan sudah dijelaskan oleh Tia dan Farid, yaitu pertama RUU ITE ini harus disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna DPR. Nah, setelah mendapatkan persetujuan, RUU tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada tahun 2008, Presiden yang menjabat pada saat itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita sebut SBY. Nah, menurut pasal 20 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden itu wajib mengesahkan RUU yang telah disetujui dalam waktu paling lambat 30 hari. Jadi jika dalam jangka waktu tersebut Presiden itu tidak mengesahkan, maka RUU tersebut otomatis sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Nah, pengesahan dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU. Setelah ditandatangani Presiden, undang-undang kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam lembaran negara. Nah, kemudian kenapa Undang-Undang ITE ini terbentuk? Seperti yang dijelaskan oleh Tia tadi, bahwa latar belakangnya adalah kesadaran bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Jadi kita memerlukan pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional. Nah, dengan disahkan dan diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2008 ini, Indonesia resmi memiliki payung hukum yang untuk mengatur aktivitas di dunia digital. Nah, mungkin cakupan materinya itu ada di slide ya. Itu ada tanda tangan elektronik, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan ketentuan pidana kejahatan cyber. Nah, tapi Undang-Undang ITE ini juga mengalami kontroversi dan revisi.
Nah, setelah Undang-Undang ITE ini disahkan, muncul berbagai kontroversi publik. Masalah utamanya itu adalah adanya pasal karet yang dinilai ambigu dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama kebebasan berekspresi di ruang digital. Kurang dari 1 tahun setelah diundangkan, tepatnya pada tanggal 5 Januari tahun 2009, beberapa individu dan lembaga seperti Edi Cahyono, Nenda Inasa, Amri Hakim, PBHI, AJI, dan LBH Pers itu mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, pasal ini itu mengatur larangan pendistribusian informasi elektronik yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Nah, para pemohon ini menilai bahwa pasal tersebut itu multitafsir dan bisa digunakan untuk membungkam kritik masyarakat. Nah, namun Mahkamah Konstitusi itu melalui putusan nomor 50 PUU tahun 2008 itu menolak permohonan tersebut dengan alasan pasal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Nah, meski begitu, MK menekankan perlunya penafsiran yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Nah, kontroversi itu semakin mengemuka dengan munculnya kasus Prita Mulyasari pada tahun 2009. Prita ini dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE atas dugaan pencemaran nama baik melalui email keluhan terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang. Nah, email pribadinya yang awalnya ditujukan kepada kalangan terbatas tersebar luas di internet dan berujung pada penahanan Prita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang pada tanggal 13 Mei 2009. Nah, kasus ini yang kemudian menimbulkan gelombang protes nasional karena dianggap sebagai bentuk pembatasan hak menyampaikan pendapat. Nah, setelah mendapat tekanan publik dan dukungan luas dari masyarakat, Prita akhirnya dibebaskan. Kasusnya ini menjadi simbol perlawanan terhadap pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Nah, peristiwa-peristiwa ini yang kemudian menjadi pemicu utama desakan revisi dari Undang-Undang ITE. Nah, sebagai respons atas berbagai kontroversi dan tuntutan publik tadi, pemerintah bersama DPR akhirnya menyepakati revisi pertama melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Nah, revisi ini disahkan pada tanggal 25 November tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Apa tujuan utama revisi ini? Yaitu untuk mengatasi persoalan pasal-pasal karet, terutama pasal 27 dan pasal 28, yang kerap dianggap mengekang kebebasan berekspresi di ruang digital. Ada beberapa poin penting dalam revisi ini. Pertama, ditambahkan ketentuan hak koreksi dan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten yang memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki atau menghapus informasi yang merugikan dirinya di dunia maya. Nah, kedua, itu dilakukan pengaturan ulang sanksi pidana agar lebih proporsional dan berkeadilan sehingga tidak menimbulkan ketakutan berlebih di masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Nah, yang ketiga dilakukan penghapusan ancaman pidana kumulatif untuk menghindari tumpang tindih penerapan antara Undang-Undang ITE. Nah, proses pembahasan revisi ini dilaksanakan melalui pembicaraan tingkat 1 di DPR pada periode 2015 sampai 2016. Jadi berbagai fraksi seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar itu mendorong agar revisi Undang-Undang ITE diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Nah, setelah melalui serangkaian rapat dan pembahasan lintas komisi, hasil revisi ini akhirnya disepakati bersama dan diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 2016 nomor 234. Nah, kemudian revisi kedua itu dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, revisi ini tuh disahkan pada tanggal 2 Januari 2024 setelah rapat paripurna DPR pada Desember tahun 2023. Nah, kenapa perlu revisi kedua lagi? Karena perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menuntut perlindungan hukum yang lebih komprehensif di era transformasi digital. Nah, jadi beberapa aspek penting dalam revisi kedua ini adalah penguatan perlindungan data pribadi dan privasi digital, terus penyempurnaan sanksi pidana terhadap kejahatan cyber seperti deepfake, cyberbullying, dan penyebaran hoax, serta integrasi prinsip-prinsip global seperti GDPR dan dari Uni Eropa. Nah, selain itu, revisi ini tuh juga menegaskan mekanisme penghapusan konten ilegal dengan melibatkan otoritas yang berwenang untuk memastikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab digital. Nah, jadi revisi kedua Undang-Undang TE ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Lembaran Negara tahun 2024 nomor 12 dan berlaku sejak tanggal diundangkan. Nah, kita masuk ke analisis kritis.
Nah, dari sudut pandang sejarah ya, jadi sejarah pembentukan Undang-Undang ITE ini menawarkan cermin yang menarik bagi konsep demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Nah, proses legislasi kan dimulai dari pengajuan RUU oleh pemerintah pada tahun 2006 sebagai upaya mengantisipasi ledakan transaksi digital. Nah, teknik perundang-undangan yang diterapkan seperti pembicaraan tingkat 1 di DPR yang melibatkan diskusi antar pimpinan dan fraksi-fraksi ini sudah mencerminkan teori demokrasi deliberatif oleh Jürgen Habermas. Jadi menurut teori ini, legitimasi hukum lahir dari dialog rasional yang melibatkan aktor politik beragam untuk menyamakan persepsi atas isu penting seperti pengakuan bukti elektronik. Nah, kita dapat melihat bagaimana rapat konsultasi awal pada tahun 2006 sampai 2007 itu memfasilitasi pertukaran pandangan. Misalnya, ada kekhawatiran fraksi PDIP soal pembatasan kebebasan berekspresi, sementara fraksi Golkar itu mendorong dukungan untuk e-commerce. Nah, jadi dari dialog ini tuh lahir undang-undang yang selaras dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, tapi secara kritis, proses ini tuh sebenarnya juga menunjukkan keterbatasan model demokrasi konsensual oleh Leeds Part. Jadi, meskipun multipartai itu mendorong kompromi, pengesahan cepat oleh Presiden SBY pada tahun 2008 berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 itu seringkali mengabaikan pengawasan publik yang lebih luas. Yang mana ini terlihat jelas ketika kontroversi pasal karet memicu uji materi di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009. Nah, jadi melalui evolusi melalui revisi tahun 2016 dan 2024 itu yang menambahkan hak koreksi dan perlindungan data pribadi itu menandakan kemajuan menuju demokrasi yang lebih adaptif. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan penting, apakah sebenarnya dialog elit ini benar-benar mencerminkan kehendak rakyat atau sebenarnya hanya respon reaktif terhadap tekanan sosial? Gitu. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Putri Akila. Nah, kita udah menyelam sangat dalam tentang proses bagaimana UU ITE ini. Nah, kita akan lanjut lagi nih ke yang lebih dalam lagi mungkin kepada Alia Haliza. Dipersilahkan untuk membahas pembahasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator. Nih, selanjutnya ini saya membahas proses perumusan UU ITE dari perspektif teori demokrasi ya. Nah, pertama dari sisi kebijakannya. Nah, UU ITE itu disusun dengan pendekatan bertahap karena teknologi digital itu berkembang sangat cepat ya. Nah, pemerintah itu juga mencoba untuk merespons isu-isu seperti pemalsuan data, transaksi ilegal, hingga masalah difamasi dan cyberbullying yang kemudian mendorong revisi di tahun 2016. Nah, meski beberapa pasal itu diperbaiki, nah kritik ini tetap muncul karena sebagian ketentuan itu dianggap membuka ruang interpretasi yang terlalu luas. Nah, yang kedua, dinamika politik di DPR juga sangat menentukan. Nah, perbedaan kepentingan antar fraksi sejak di tahun 2006 itu memunculkan konflik, terutama tuh terkait prinsip kebebasan berekspresi dan etika publik. Nah, kontroversi yang muncul setelah UU diberlakukan membuat legislator dan pemerintah itu harus berkompromi. Tetapi komprominya itu belum sepenuhnya menyelesaikan isu HAM. Nah, yang ketiga, partisipasi publik ini juga turut memberi tekanan. Akademisi, LSM digital, dan kelompok masyarakat sipil juga ikut memberi masukan, terutama itu setelah muncul banyak kasus kriminalisasi. Namun, teknik legislasi pemerintah itu masih cenderung reaktif ya, sehingga kebijakan itu sering tertinggal dari perkembangan teknologi. Jadi, dalam perumusan UU ITE ini tuh memperlihatkan bagaimana regulasi digital itu dipengaruhi oleh konflik politik, tekanan publik, dan kebutuhan menyeimbangkan kebebasan dengan keamanan gitu. Ini juga menunjukkan bahwa proses legislasi bukan hanya teknis, tetapi juga cerminan praktik demokrasi di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alia Haliza. Nah, kita lanjut kepada pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Farid Abror. Kepada Farid, kita persilahkan. Kita memasuki ke tahapan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun UU ITE beserta revisi-revisinya hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mencerminkan adaptasi hukum Indonesia terhadap perkembangan pesatnya teknologi informasi dan transaksi digital. Nah, dimulai dari inisiasi pada era Presiden Megawati Soekarno Putri,
pengesahan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga penyempurnaan pada masa Presiden Jokowi. Melalui tahapan sistematis seperti penyusunan naskah akademik, penetapan dalam prolegnas jangka menengah 2020 sampai 2024 dan prioritas tahun 2021, pembahasan lintas kementerian, pembentukan panitia khusus DPR, serta pengesahan paripurna, UU ITE berhasil menjadi payung hukum komprehensif yang mengatur informasi elektronik, tanda tangan digital, perlindungan data, sanksi pidana terhadap kejahatan cyber. Nah, meskipun menuai kontroversi akibat pasal-pasal yang multitafsir seperti pada pasal 27, pasal 28 yang menimbulkan kasus seperti Prita Mulyasari serta uji materi ke Mahkamah Konstitusi, revisi pertama ataupun UU nomor 19 tahun 2016 dan kedua yaitu UU nomor 1 tahun 2024 telah memperkenalkan hak koreksi ataupun right to be forgotten, penguatan perlindungan anak, serta penyesuaian dengan standar global seperti GDPR untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan keamanan digital. Nah, proses ini menunjukkan dinamika demokrasi deliberatif di mana partisipasi dari stakeholder melalui rapat dengar pendapat umum ataupun RDPU yang sebanyak 13 kali dan daftar inventaris masalah DIM sebanyak 287 butir berkontribusi pada evolusi regulasi yang lebih inklusif dan juga adaptif. Nah, jadi secara keseluruhan perjalanan dari UU ITE ini mengilustrasikan tantangan legislasi di era digital, di mana kebutuhan mendesak dari masyarakat, tekanan politik dari presiden, dan koordinasi antara DPR dengan pemerintah menghasilkan satu hukum yang responsif terhadap globalisasi informasi, meskipun masih memerlukan pengawasan berkelanjutan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farid dan teman-teman saya semuanya yang sudah menjelaskan sehingga saya dan teman-teman juga berharap bahwa apa yang kami jelaskan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.